Halo kelas 7, hari ini kita belajar IPA masih tentang energi dalam sistem kehidupan. Materi hari ini adalah materi terakhir menjelang kita ujian akhir semester. Nah, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi. Dua, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber energi. Tiga, peserta didik dapat menjelaskan perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam dan sekitar rumah. Empat, peserta didik dapat membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. 5. Peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap fenomena transformasi energi dan metabolisme sel. 6. Peserta didik dapat menjelaskan konsep fotosintesis. Nah, tujuan yang pertama sampai keempat sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang tujuan yang kelima dan keenam. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Energi yang diperoleh makhluk hidup heterotrof bersumber dari bahan makanan. Energi ini akan mengalami transformasi, mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau energi gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Jadi, apa transformasi tersebut? Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan dua cara. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil, dan yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Yang pertama kita bahas yaitu tentang transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis, yaitu menyerap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia. Jadi, proses transformasi energi oleh klorofil yang pertama, energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air menjadi glukosa atau C6H12O6. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Molekul karbohidrat itu maksudnya adalah glukosa ya. 2. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria terdapat pada gambar 5.21 yang ada dalam slide ya. Banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Ingat ya, jadi metabolisme terdiri atas dua reaksi, yaitu reaksi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan katabolisme adalah proses menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah proses melepaskan energi. Sekarang kita akan membahas yang pertama, contoh dari metabolisme yaitu fotosintesis. Ingat ya, fotosintesis merupakan salah satu reaksi anabolisme. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari. Jadi di situ ada reaksinya, yaitu CO2 ditambah H2O dengan bantuan cahaya dan klorofil membentuk C6H12O6 ditambah O2.
atau karbon dioksida direaksikan dengan air dengan bantuan cahaya dan klorofil membentuk glukosa dan oksigen. Untuk memudahkan kamu mengingat reaksi fotosintesis, ingat, yang dibutuhkan yaitu H2O dan CO2. H2O adalah air, CO2 adalah karbon dioksida. Dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil, reaksi fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Pada reaksi fotosintesis terdapat cahaya matahari dan klorofil. Jadi apa sebenarnya fungsi atau peran dari cahaya matahari dan klorofil tersebut? Jadi di dalam proses fotosintesis, cahaya matahari itu berfungsi atau berperan untuk membantu memasak bahan makanan berupa unsur hara yang diperoleh dari tanah dan mengubahnya menjadi senyawa glukosa atau C6H12 dan O6. Sementara klorofil berperan atau berfungsi menyerap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia. Sudah jelas ya? Contoh metabolisme yang kedua yaitu respirasi. Ingat ya, respirasi merupakan reaksi katabolisme. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen, atau respirasi ini nama lainnya adalah pernapasan. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Jadi reaksi dari respirasi C6H12O6 ditambah O2 membentuk 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Reaksi respirasi yang ada di dalam slide dapat dibaca yaitu glukosa direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air dan energi. Jadi, reaksi respirasi di dalam tubuh merupakan reaksi pemecahan atau penguraian glukosa dengan adanya oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air dan energi. Materi kita sampai di sini ada tugas. Yang pertama, peran cahaya dan klorofil dalam proses reaksi fotosintesis adalah, di situ ada reaksi fotosintesis di mana CO2 ditambah H2O membentuk C6H12O6 ditambah O2, atau karbon dioksida direaksikan dengan air dengan bantuan cahaya dan klorofil membentuk glukosa dan oksigen. Jadi pertanyaannya, apa fungsi cahaya dan klorofil dalam reaksi fotosintesis tersebut? Soal nomor 2, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa nama percobaan pada gambar di bawah ini? Yang kedua, tujuan dari percobaan tersebut adalah, itu ada gambarnya ya. Kira-kira apa itu jawabannya? Kamu tulis semua jawabannya di buku latihan. Sekian dan terima kasih.